sebenarnya hidayah itu datang dengan sendirinya di saat waktu yang tepat, atau memang hidayah itu perlu kita yang menjemputnya, Ustaz? Oh gitu ya. Sebelumnya ini jodoh itu perlu dicari atau dijemput? 1, 2, 3, 4. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast Himas. Bersama saya Melinda, selaku host dari podcast Himas kali ini. Di kesempatan ini, saya akan berbicara tentang mahasiswa bertanya, Himas menjawab. Bersama Ustadz Hendrik, atau biasa dipanggil Ustadz Uhen. Masya Allah. Assalamualaikum Ustadz, terima kasih sudah bersedia hadir di podcast kita kali ini. Saya jadi nggak sabar untuk berbincang-bincang dengan Ustadz, membahas tentang pertanyaan-pertanyaan yang akan kita bahas nanti. Di bulan suci Ramadan ini, kita selaku umat muslim tentu saja menginginkan perubahan yang baik untuk diri kita sendiri. Di bulan suci ini kita menganggap sebagai momen untuk memperbaiki diri, memperbaiki kualitas ibadah kita. Tapi di balik niat baik itu, Ustaz, ternyata banyak banget nih pertanyaan-pertanyaan yang meresahkan bagi saya pribadi dan mungkin bagi sahabat Himas juga, tentang bagaimana ya kalau begini, bagaimana ya kalau begitu gitu. Hukumnya seperti apa gitu kan. Kira-kira pertanyaan seperti itu, Ustaz. Nah, pertanyaan yang sering banget dipertanyakan nih, Ustaz. Sebagai pekerja, terutama sebagai DMI di Taiwan ini, kita kadang memiliki jam kerja yang tidak menentu. Kadang jam 10 malam, kadang jam 11 malam kita baru selesai bekerja gitu kan. Nah, di sisi lain kita nggak mau dong ketinggalan sholat tarawih begitu saja gitu kan. Nah, gimana Ustadz kalau misalnya kita tetap melaksanakan sholat tarawih, tapi dilaksanakannya itu di luar dari jam yang sudah ditetapkan, misalnya jam 10 malam baru sholat tarawih gitu, Ustadz. Menurut Ustadz sendiri bagaimana pandangannya? Oh gitu. Bismillahirrahmanirrahim. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, itu berarti acaranya ini malam sebelum saya jawab itu ya semuanya. Alhamdulillah, selamat malam. Mudah-mudahan semua yang hadir di sini, khususnya semuanya ya santri-santri yang ada di Himas itu mendapatkan malam Lailatul Qadar sehingga lebih utama daripada malam 1000 bulan. Alhamdulillah. Menyikapi pertanyaan yang pertama, yaitu bahwasannya yang namanya orang, entah itu PMI, ya namanya orang memang Gusti Allah itu ya. Kalau dalam ilmu sufistik itu ya. Dalam ilmu sufistik itu ada yang namanya ibadah al-mu'aqqad. Ibadah yang memang ada batasan waktu. Salah satunya adalah Ramadan, memang harus hanya bulan Ramadan atau puasa Ramadan. Nah, salah satu yang namanya ibadah mu'aqqad itu adalah sholat. Sholat itu ada namanya as-sholatul mu'aqqad wa dawil asbab. Ada yang memang terwaktu-waktu, ada yang punya asbab. Termasuk sholat tarawih. Nah, sholat tarawih itu otomatis termasuk sholat sunnah yang dawil awqat atau memang ada batasan waktu. Oke. Pertanyaannya adalah, apakah boleh andaikan sholat tarawih itu dilakukan setelah pulang kerja, mungkin jam 9 atau jam 10, atau mungkin yang kuliah selesai dari lab gitu ya, di lab mungkin jam 9, jam 10, di luar waktu yang semestinya ya rata-rata ya. Umumnya kan orang itu sholat tarawih kan habis sholat isya, ya mungkin sekarang ini jam 7:30 seperti itu. Juga bagaimana kalau menjalankannya di luar itu? Oke, saya punya kitab. Kitab ini namanya adalah Qaulul Malih. Qaulul Malih. Itu artinya dalam kitab Al-Qaulul Malih fi ahkami sholat tarawih. Bisa dicek ya punya kitab itu. Itu salah satunya membahas tentang waktu sholat tarawih. Jadi di dalam kitab itu ada poin-poin. Salah satu poinnya adalah as-sadis waqtuha. Poin yang ke-6, waktu sholat tarawih. Bagaimana sholat tarawih kalau dia lakukan jam 10, sah dan boleh. Dan dapat fadilahnya sholat tarawih. Dan nukil dalam kitab Al-Qaulul Malih, halaman yang ke-15. Pertanyaan begini jawabannya ya. As-sadis waqtuha, poin yang ke-6, waktu sholat tarawih. Kapan ke waktu sholat tarawih? Ma baina sholatil isya. Yaitu kira-kira adalah antara sholat isya. Batasan sholat isya itu bagaimana? Namanya sholat isya itu kan, kurang lebih itu kan jam 7:30 sampai sebelum fajar. Makanya dalam kitab ini mengatakan walau majmu'atan
walau majmu'atan jam'at takdimin, walaupun itu sholatnya sholat jamak takdim. Artinya begini, sholat tarawih boleh dilakukan kurang lebih jam 9, jam 10 sampai sebelum subuh. Gitu. Boleh ya? Jadi jam 10 sholat tarawih sah. Jam 11 sah. Seperti itu. Paham? Wa tulil fajar ay as-sadiq fi kulli lailatin min ramadhana falau fa'alahu qabla fil isya'i ba'da dukhuli waqtiha lam yasihha. Artinya seseorang kalau sholat taraweh sebelum sholat isya itu sholat isya belum secara yakin itu ya, kita sah itu aja ya, baru sholat taraweh gitu. Tidak boleh atau tidak sah seseorang itu sholat taraweh tapi belum menjalankan sholat isya gitu. Jadi poinnya adalah sholat taraweh dilakukan setelah sholat isya dan jam-jamnya adalah sama seperti hanya jamnya sholat isya gitu. Seperti itu. Jadi paham ya, gitu. Nah kan, ya kalau Pak, andai kan itu kan dalam pekerjaan, gitu ya. Andai kan ini musafir dalam perjalanan, ada orang melakukan perjalanan, mungkin ya perjalanan jauh, Jawa Tengah ke Jawa Timur atau Jawa Timur ke Jawa Barat, dilihat di malam Ramadan, dia sholatnya itu jamak takdim, isya ditaruh di maghrib. Andai kan itu ya, dalam mobil dia pengen menjamak sholat pas malam Ramadan itu pengen taraweh, ya, gitu. Dilala dia pengen dijamak, itu sholat isya ditaruh di maghrib. Berarti jam 6:30 dia sudah sholat maghrib plus isya sekalian. Nah sholat tarawihnya bagaimana Pak? Apakah boleh setelah sholat jamak takdim langsung sholat isya? Ya enggak boleh. Tetap sholat tarawih waktunya kurang lebih adalah waktunya sholat isya. Jadi jam 8 sampai sebelum subuh. Ya anggap aja jam 7:30 sampai sebelum subuh. Jadi jam 10, jam 11 sah-sah saja. Itu saya nukil dalam kitab, yaitu kitab Al-Qaulul Malih. Paham itu ya? Ya, siap Ustaz. Ya, baik Ustaz. Masih seputar sholat lagi nih Ustaz. Kan kita sebagai BMI di Taiwan ini, bekerja di sini ada yang bekerja di bidang formal seperti pabrik dan panti jompo gitu kan. Nah, ada juga yang di bidang informal seperti menjaga orang tua, menjaga pasien sakit, terutama termasuk saya juga gitu ya Ustaz ya. Nah, terkadang yang bekerja di bidang informal ini menjaga orang tua ini, kadang kalau malam itu mereka nggak bisa tidur gitu kan. Ada saja mungkin pasiennya nggak bisa tidur, entah itu pasiennya itu merasa nggak enak badan atau lain sebagainya. Bahkan ada yang pikun gitu kan, mengira kalau malam itu sebagai siang gitu kan. Karena saya sendiri pernah punya pengalaman itu, di mana akom saya itu mengira kalau malam itu adalah pagi gitu kan. Dia kayak siap untuk beraktivitas, duduk gitu kan. Ayo kita keluar, ini udah siang gitu kan. Dan ini yang namanya orang pikun ya Ustaz ya. Makanya saya juga mau nggak mau, saya yang sebagai menjaga dia, menjaga beliau itu, ya saya nggak bisa tidur dong, siaga gitu kan, ngawasin beliau ini, karena takut mereka itu melakukan hal-hal yang dapat membahayakan mereka sendiri gitu kan. Nah itu gara-gara itu ya Ustaz ya, kita juga nggak bisa tidur, dan biasanya tidurnya itu jam 3 pagi atau jam 4 pagi, dan otomatis di jam-jam itu kan sholat subuh ya, itu waktunya sholat subuh, dan otomatis karena ketiduran itu Ustaz, kita jadi sering banget ketinggalan sholat subuh Ustaz. Nah, gimana itu hukumnya kalau kita tuh sering banget ketinggalan sholat subuh, Ustaz? Oke, saya jawab ya, begini. Pertanyaannya sangat bagus sekali. Itu nggak cuman dialami tentang masalah capek pekerjaan sehingga bangun-bangun udah siang. Itu merupakan sholatnya anak muda zaman now gitu, seperti itu. Nah, seperti itu. Jadi pertanyaannya ini mungkin mewakili pemuda zaman now lah gitu ya. Oke, saya jawab ya. Begini ya, secara konteks fikih itu saya baca dalam kitab Sulamut Taufik ya, bab sholat gitu. Salah satu syarat sholat itu kan dukhulul waktu, harus sudah masuk waktu syarat itu. Apa perbedaan syarat dengan rukun? Syarat itu artinya pra ya. Kalau namanya ujian mungkin pra itu ya, pra sholat, sebelum sholat, persiapan sebelum sholat, pra itu. Jadi surut syarat. Sebelum orang menjalankan sholat, itu salah satu syaratnya adalah dukhulul waktu, harus sudah ada masuk waktu. Nah, dalam kitab Sulamut Taufik matanya bukan syarahnya. Itu ulama mengatakan wa yakhrumu taqdimus shalah wa ta'khiruha li ghairil udri syar'i. Seseorang tidak boleh mengakhirkan atau memajukan sholat di luar waktunya tanpa udzur syara. Prakteknya bagaimana? Nah, prakteknya itu begini ya. Ini bagi yang seperti zaman sekarang ini. Pertama begini. Semestinya orang itu jam 12 step menurut jadwal sholat, itu zuhur jam 12. Kita wajib sholat tepat waktu. Wajib.
Nah, saya ambil dulu dalam kitab Irsyadul Ibad dulu ya. Jadi seseorang itu kalau jam 12 itu semestinya kalau dirinya itu nggak punya udur ya, mungkin sedang hanya mendengarkan musik atau melihat YouTube atau bermedsos gitu ya. Sekira jam 12 dia free, dia wajib seketika itu langsung wudhu sholat. Gitu. Wajib itu ya, karena apa? Tidak boleh mengakhirkan waktu sholat tanpa udur syar'i. Tapi yang namanya orang kan ya kita kan, inilah namanya rahmati Gusti Allah. Kenapa Allah memberikan kita waktu sholat, al-mu'aqqat diberikan waktu duhur sampai jam 12 sampai jam 3. Karena apa? Yang namanya kita mungkin sedang capek kerja atau di jalan masih ada waktu. Nah, bagi seseorang yang memang sedang ada kesibukan di waktu sholat, dia wajib azm. Pertama, azm bagaimana? Azm itu artinya adalah qasdul fi'li ghairul muqtaron. Artinya menyengaja sesuatu tanpa dibarengi dengan amalia. Berarti seperti ini. Ya Allah, aku mau sholat duhur. Ini harus ya. Ini harus ini. Ya Allah, saya mau sholat setelah pekerjaan selesai. Itu harus. Itu kalau masih ada waktu sholatnya. Nah, kalau kebablasan kayak subuh itu bagaimana menyikapinya? Nah, ini yang penting tadi tajab dulu untuk solusi untuk beberapa orang yang mungkin sedang sholat, sedang jam 12 itu sibuk masak atau apa, dia wajib dalam hatinya adalah, ya Allah, aku mau sholat setelah pekerjaan ini selesai. Itu harus loh. Dalam kitab Irsyadul Ibad mengatakan ketika nggak ada azam seperti ini, dihukumi maksiat. Karena apa? Termasuk mengakhirkan sholat secara sengaja. Oke, saya pertanyaan dari yang kedua tadi. Bagaimana kalau tidurnya kesiangan? Saya nukil dalam kitab Al-Mawsu'ah Sufiyah fi Adilati Sufiyah, yaitu halaman ini yang kalau dalam kitab saya itu PDF, ya PDF, jadi ini nggak ada halamannya ya. Tapi tak ambil poinnya saja dalam kitab Al-Mawsu'ah itu. Nah, jawab ya. Ajma'a al-sunnah wal jamaah ajma' al-madahib al-arba'ah, sepakat ulama ahlus sunnah wal jamaah dan pengikut 4 madhab. Gitu. Ala wujubil qada' ala tariki sholah amdan. Wajib mengkodok bagi seseorang yang meninggalkan sholat secara sengaja. Nah, ini ada perbedaan nanti. Kama huwa wajibun ala nasi awin naimi. Seperti hanya wajibnya mengkodok atau mengulang bagi orang yang lupa atau orang yang memang ketiduran. Lah poinnya bagaimana? Begini. Nah, ini saja poinnya ya. Orang itu ketinggalan sholat, ada memang disengaja. Sengaja bagaimana? Contohnya adalah memang dirinya itu dalam konteks dia sedang main, mungkin seperti ya teman-teman weekend, hari Minggu, liburan, dan dia yang nggak sakit, nggak ketiduran, tidak apa-apa, kok tiba-tiba, mohon maaf, itu duhurnya keliwat atau asyarnya keliwat, dia wajib mengkodok seketika itu. Jadi ketika dia nyampe di rumah, ketika selesai weekend, dia wajib mengulang satu duhurnya, asarnya, sama maghribnya, itu semuanya wajib dikodok. Tapi lah sengaja dapat dosa. Makanya kan wa ajma' ahlus sunnah wal jamaah wa ajma' al madahib. Artinya wajib bagi semua, ya bagi pendapat ahlus sunnah dan seluruh pengikut madhab, wajib seseorang yang memang meninggalkan sholat karena sengaja atau karena ketiduran atau memang karena lupa, wajib dikodok atau diulang. Ya, tapi orang yang memang sholatnya keliwat karena sengaja, ya itu dosa. Beda dengan ketiduran sama lupa. Paham? Kenapa seperti itu? Tak ulangi lagi ya. Dainullahi ahaqqu bil qada'. Itu yang dari riwayat. Utang kepada Allah itu lebih berhak untuk disaur atau dibayar. Kenapa? Sholat wajib 5 waktu, itu kalau kita blodir 1 atau bolong 1, itu wajib untuk dibayar di malam hari. Termasuk subuh, ketiduran, itu bangun jam 7 atau jam 8, itu yuk wajib dikodok alias ketika bangun langsung. Biasanya kalau zaman now itu kalau bangun tidur yang dicari itu wudhu dulu apa HP-nya dulu? HP. Ya, gitu ya. Ini kebiasaan yang perlu ditinggal itu ya. Ketika bangun tidur langsung ke kamar mandi, langsung wudhu, langsung sholat subuh. Niatnya usolli fardhu subahi rakaataini qada'an lillahi ta'ala. Bukan adaan lagi tapi qada'an lillahi ta'ala. Kira-kira dosa apa enggak? Beda konteks orang yang meninggalkan sholat karena sengaja. Nah, contohnya tadi ya, sangat sengaja, contohnya sedang weekend sampai lupa waktu, dia sholat itu dosa karena sengaja. Tapi kalau tidak sengaja, beda. Contohnya bagaimana? Ini kita kasih konteks. Ini saya ambil sama. Ini sebenarnya banyak dalam kitab Faidul Qadir. Saya juga pernah baca Faidul Qadir fi Syarhil Jami' Shaghir. Itu ada suatu riwayat begini.
Riwayatnya begini ya. Raf'ul qalam an salasah. Allah mengangkat polpen alias tuntutan syariat, tuntutan dosa ya. Itu diambil 3 orang. Anin naim hatta yastayqadha. Yang pertama adalah dari orang yang tidur sampai terbangun. Apa artinya? Kalau ada orang jam 3, jam 4 menjaga ama, jaga akong, dia kecapean, terus tidur. Ya. Bangun-bangun jam 7. Ini termasuk kategori adalah orang yang meninggalkan sholat tanpa disengaja. Alasan apa? Raf'ul qalam tidak dosa. Karena apa? Ini menandakan tidak semua kesalahan itu dosa. Saya ulangi lagi. Semua orang berpotensi melakukan kesalahan, tapi tidak semua kesalahan itu dosa atau dihukum maksiat. Dalam kitab Faidul Qadir mengatakan wa yurfa'u ismuhu la hukmuhu. Orang yang memang ketinggalan sholat subuh atau syariat ya, ketinggalan suatu sholat subuh atau yang lain karena memang salah satu ini ketiduran, tuntutan hukum tetap berlaku. Apa? Wajib qadha. Tapi dosanya dicabut oleh Allah, tidak dosa. Paham ya? Apalagi orang yang meninggalkan sholat karena sengaja, contohnya kayak tadi weekend, liburan, itu namanya nggak sholat karena sengaja, ya gitu. Sedangkan ya seseorang yang memang dirinya itu, saya ulangi lagi, kalau dirinya itu sehingga meninggalkan sholat karena contohnya ketiduran, maka dihukumi dirinya itu tidak dosa, tapi wajib qadha. Bangun langsung ambil wudhu. Paham ya? Jadi ada sebenarnya kalau Allah mencabut hukum 3. Yang pertama adalah orang tidur, ya ketiduran. Ya mungkin kalau contohnya nggak usah subuh saja ya, mungkin duhur karena campur meriang, kecapean, jam 1 tidur, niatnya jam 2 bangun. Bangun-bangun jam 4. Berarti otomatis duhur belum sholat. Terus bagaimana Pak? Sampai bangun, sholat asar dulu, baru mengqadha duhur. Paham? Seperti itu konteksnya. Atau sama, sampai jam 5 diajak pergi majikan di luar kota. Belum sempat sholat maghrib, pulang-pulang habis isya. Otomatis bagaimana? Wudhu langsung sholat isya, baru qadha sholat maghrib. Jadi yang pertama adalah diqadha sahibul waktu dulu. Waktunya mana itu dulu diqadha, disolati dulu, baru mengqadha sholat yang ketinggalan. Paham itu ya? Jadi sekali lagi, orang yang memang ketinggalan sholat subuh itu, pertama adalah dia tidak dosa, tapi wajib mengqadha, bangun langsung sholat. Ya, bisa dipahami? Iya, bisa Ustaz. Kalau misalnya dia meninggalkan sholat asar, itu diqadhanya di mana ya Ustaz? Di waktu maghrib kah? Oh begitu. Begini ya, mengqadha itu secara fikih itu fauron. Cepat-cepat diqadha, cepat-cepat untuk disolati. Jadi andaikan asar, mungkin contoh aja ya, jam 4 belum sempat sholat asar, ama mendadak masuk ke ICU. Diantar. Ya, belum sempat sholat, pulang-pulang itu isya. Itu wajar namanya seperti itu ya, isya. Lah otomatis bagaimana menyikapinya? Sampai sholat isya dulu. Karena waktu itu waktunya sholat isya. Gitu, isya dulu. Setelah itu baru menyolati asyar sama maghrib. Gitu. Paham? Nah, saya ulangi lagi ya. Orang yang ketentuan dosa mengakhirkan sholat adalah karena yang sengaja. Paham? Tapi yang ketidaksengajaan itu ada 3. Yang pertama ketiduran. Termasuk udzur syar'i ya. Tapi tidurnya dengan syarat memang niatnya subuh bangun ya. Gitu. Subuh bangun. Nah, tapi dengan syarat pula, dia jam 6 belum sempat bangun. Tapi jam 4 tidur, jam 5 sempat bangun, tidur lagi. Jam 7 baru bangun, ya dosa. Gitu, paham? Dengan syarat memang los, dia nggak sempat bahasa Jawa ngelilir atau terbangun. Paham? Yang kedua, tidak dosa karena lupa. Lupa bagaimana? Jam 11 ada tamu. Nah, ada tamu, ngobrol dengan tamu, biasanya jam 12 siang, continue sholat duhur. Dilalat jam 11 ada tamu ngobrol, sampai pulang-pulang jam 2:30 tamunya. Kita lupa belum sholat duhur. Gitu. Dan tiba-tiba habis asar baru ingat, wah dia belum sholat duhur ini. Maka apa? Dia langsung mengqadha sholat. Ini termasuk nggak dosa. Karena apa? Lupa. Paham? Lah yang ketiga itu orang gila. Gitu. Orang gila nggak boleh dibahas. Gitu ya. Seperti itu. Atau memang salah satunya ada lagi banyak orang yang dipaksa. Seperti itu. Paham? Dipaksa bagaimana? Mungkin jam 11 dia sedang menjadi tawanan perang. Ya, menjadi tawanan perang, dia mau sholat nggak bisa, karena harus dipaksa untuk bagaimana dia nggak bisa sholat, gitu ya. Baru setelah itu mungkin jam asar atau baru dibebaskan dalam tawanan perang, baru bisa sholat ya, gimana lagi? Seperti itu. Bisa dipahami? Tetap bangun dan langsung qadha. Ada yang lain? Ya, ini Ustadz, mungkin yang seperti yang Ustadz bilang juga, kalau kita tuh perlu berdoa juga sebelum kita sholat,
Ya, maksudnya ya Allah setelah pekerjaan ini selesai aku pengen sholat zuhur Itu bukan misalnya doa gitu ya. ya Ustaz. Mohon maaf, ini bukan doa ya. Oh ya, Tapi bukan doa namanya ya. azm. Oh Azm, iya, azm iya itu iya adalah maksud. punya qasdu, punya keinginan untuk menjalankan sholat, tapi setelah Iya. sholat ini, ibarat namanya azm itu secara fikih namanya qasdu itu ada dua. Namanya pertama itu niat. Niat itu adalah qasdul fi'li muqaranatal alal amal, yaitu niatan melakukan sesuatu bersamaan dengan tindakan. Contoh ya, sholat Allah kan dalam hati niat. Saya Allah Akbar itu bersama niatnya dalam hati, dan ini namanya niat. Saya sholat usolli fardhu dhuhri atau as itu namanya niat. Sedangkan azm itu nanti melakukannya jam 1 jam 2. Masih ada waktu, tidak berbarengan. Bisa dipahami? Contoh Iya, ya, iya Ustaz. Iya. saya besok siang mau ketemu si A, itu namanya azm. Gitu. Paham? Bisa Iya, dipahami ya? iya. Ketika saya sekarang sedang sholat, Allah itu namanya niat. Karena bersamaan. Sedang Iya. menindakkan itu. Bisa dipahami? Terus Iya. tadi apa? Ya. Nah, ya mungkin kita juga bisa berdoa sama Allah ya Ustaz, supaya diberikan hidayah juga, supaya kita bisa melaksanakan sholat subuh itu tepat waktu gitu ya Ustaz. Oh Nah, gitu. Terus? iya. Nah, ngomong-ngomong soal hidayah nih Ustaz, saya jadi bertanya-tanya, sebenarnya hidayah itu datang dengan sendirinya di saat waktu yang tepat, atau memang hidayah itu perlu kita yang menjemputnya Ustaz? Oh gitu ya. Sebelumnya ini jodoh itu perlu dicari atau dijemput? Dicari sama dijemput sama aja sih Ustaz. Oh gitu ya. Apa ditunggu itu Ya. ya? Gitu. Oke, Iya, oke, ditunggu oke. apa dijemput gitu. Oke. Ya ini ya sedikit ada canda dikit lah. Oke, kita jawab ya. Iya, iya Ustaz. Kita ambil dulu dalam unsur yang namanya ilmu tauhid dulu ya, ilmu akidah. Ilmu akidah. Dalam ilmu akidah ada suatu syair ya, ada suatu syair itu yang berbunyi begini. Wa khaliqun li abdihi wa ma amil muwaffiqun liman arada ayasil. Saya ulangi lagi ya. Wa khaliqun li abdihi wa ma amil muwaffiqun liman arada ayasil. Artinya adalah muwaffiqun liman arada ayasil. Pada hakikatnya orang itu kalau memang di ujungnya husnul khotimah atau su'ul khotimah orang itu, soleh hendaknya orang itu pada hakikatnya adalah Allah yang memberi taufik. Bisa ini poin akidahnya dulu ya. Akidahnya dulu. Semua faktor dari Tuhan. Bahasanya kalau memang kita sekarang kok jadi orang soleh, pada dasarnya memang Allah menghendaki untuk kita dekat kepada Allah. Kalau memang Allah nggak menghendaki kita jadi orang soleh, mau teman kita soleh semua, kita nggak akan bisa dekat. Banyak tuh orang temannya itu kiai, temannya orang soleh, tapi dia nggak berubah sama sekali. Banyak kok seperti itu. Ya apa enggak? Makanya dalam teori akidah ada istilah adalah wa khadilun liman aroda bu'dahu. Artinya Allah pula yang menghendaki merendahkan seseorang supaya jauh dari Allah. Jadi kalau ada orang kok nggak bisa baca sholawat, nggak bisa sholat, nggak bisa ibadah, pada dasarnya memang Allah nggak mau orang itu dekat sama Allah. Gitu. Ini secara ilmu tauhid ya, ilmu teologinya. Jadi kalau ada orang sesibuk apapun pekerjaan, dia bisa sholat, memang pada dasarnya Allah menginginkan dia dekat. Ini secara akidah. Walaupun rumahnya masjidnya cuma 3 langkah, kalau Allah memang menghendaki dia Allah nggak mau ya, memang dia dekat. Mau bagaimanapun dia dilalas sulitnya luar biasa. Ini secara ilmu akidah. Semua dekat hendaknya manusia itu pada dasarnya atau haknya itu adalah taufik dari Allah. Oke, bahas masalah hidayah. Apa itu definisi hidayah? Saya ambil dalam tafsir Al-Baghawi ya, tafsir Al-Baghawi, yaitu menafsiri surah Al-Baqarah, yaitu alif lam mim itu. Alif lam mim, dalikal kitabul la raiba fihi hudal lil muttaqin. Hudan itu artinya petunjuk atau hidayah. Bahasa masdarnya begitu. Oke, saya jawab. Apa itu definisi hidayah? Hidayah itu adalah an-nuru yuqdafu fil qalbi. Nur yang diletakkan di dalam hati. Itu definisi hidayah. Sekali lagi, hidayah itu adalah an-nuru yuqdafu fil qalbi. Itu dalam kitab itu. Nur yang diletakkan di dalam hati. Sedangkan definisi taufik itu apa? Taufik itu adalah khalqu ta'at. Sekali lagi, khalqu quwati ta'ati fil abadi. Allah yang menciptakan kemampuan ketaatan pada diri seorang hamba. Itu definisi dari taufik. Contoh. Jadi taufik ini gini ya. Ini tak praktekkan. Taufik itu begini.
Allah lah yang menciptakan kemampuan hamba untuk ibadah. Khalqu quwwati ta'ati fil abdi. Contoh, kadang ada orang tua, nini sakit-sakitan. Mendengar adzan, Allahu Akbar, langsung bangun. Ada yang kuat, fisiknya kuat, pokoknya good looking gitu ya, atau looking beautiful, kelihatan sangat perfect sekali gitu. Dengar Allahu Akbar, masih terus nggak gerak sama sekali. Karena apa? Karena Allah nggak menciptakan gerak kemampuan dalam dirinya. Makanya dalam ilmu sufistik, taufik itu ada dua. Yang pertama, Allah lah yang menciptakan kekuatan pada seorang hamba supaya bisa bergerak. Yang kedua adalah itu injection, pendorong. Ya, injection pendorong dirinya. Maka dalam hati kadang itu contoh ya, tahu HP. Kadang dalam sholat subuh ada bunyi HP, alarm untuk sholat. Dia dalam hati terenyuh, bangun. Nah, ini namanya termasuk taufik. Apa itu? Injection, pendorong dalam hati. Nah, oke, saya jawab yang salah hidayah. Jadi taufik sama hidayah itu berbeda ya. Kalau hidayah adalah an-nuru yuqdafu fil qalbi, nur yang diletakkan di dalam hati. Nah, apakah perlu dijemput, Pak? Perlu. Ya, perlu. Ini saya baca dalam kitab Tambihul Ghafilin ya. Nah, saya baca dalam kitab Tambihul Ghafilin, ini halamannya nggak tertulis ini ya. Oke. Saya baca dalam kitab Tambihul Ghafilin berupa ini filenya file PDF ya. Ini saya bacakan, ini filenya file PDF HP. Teksnya teks Arab saya bacakan. Ar-Rabi ayya mala bid-du'a dunal jahdi, yakni yadu Allah ta'ala yuwaffiq qaulil khair wa la yajtahid lam yanfa'hu du'ahu syai'an. Artinya orang yang berdoa, orang yang berdoa tanpa diimbangi dengan usaha. Itu apa artinya? Orang yang berdoa supaya Allah memberikan taufik kepada dirinya tanpa diimbangi dengan mujahadah atau usaha, lam yanfa'hu du'auhu, maka keinginan itu tiada guna. Artinya apa? Kalau kita menginginkan hidayah, di samping kita meminta kepada Allah, kita juga usaha. Bagaimana? Yaitu dengan cara berteman dengan orang yang solih, terutama juga mengikuti kajian-kajian, itu juga perlu dijemput. Paham ya? Ulangi lagi, secara akidah memang hidayah itu dari Allah. Tapi kita menungso punya ikhtiar. Makanya ada secara ilmu teologi yang berbunyi wa indana lil abadi kasbun kulifa. Kita yang akidah Ahlussunnah wal Jamaah punya keyakinan manusia itu punya ikhtiar yang memang taufik atau hidayah perlu dicari atau perlu diusahakan. Paham? Karena apa? Orang yang berdoa, ya, orang yang berdoa pengen atau menunggu hidayah tanpa diimbangi dengan usaha, tiada guna. Bahkan dalam kitab ini menukil suatu ayat, walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wa innallaha lama'al muhsinin. Artinya yaitu walladzina jahadu, yaitu orang-orang yang mujahadah atau berusaha fina, di dalam jalannya Allah, lanahdiyannahum, maka saya akan berikan hidayah atau petunjuk bagi mereka untuk bisa menemukan jalan saya. Ini menunjukkan hidayah harus dicari dan juga harus usaha. Itu jawabannya dalam kitab Tambihul Ghafilin. Paham? Ini ada beberapa jawaban sih, cuma saya ngambil yang ini aja dulu. Untuk yang cocok untuk buat kalian. Ya, gitu. Oke? Iya, Ustaz. Nah, gini Ustaz, sebagai orang muda nih Ustaz ya, ngakunya muda ya. Sebagai orang muda, kita itu kalau mendengar kata amalan nih ya, amalan itu di benak kita, itu koneksinya tuh amalan sama dengan suatu ritual ibadah yang mana itu tuh sebuah keharusan yang mana kalau ditinggalkan tidak mendapatkan apa-apa, bahkan mendapatkan dosa bila meninggalkannya kalau itu amalan yang hukumnya wajib ya Ustaz. Nah, ketika mendengar itu kayak menakutkan banget gitu Ustaz, kalau misalnya harus meninggalkan amalan yang wajib gitu ya. Nah, kalaupun iya kita tuh ngejalanin amalan itu tuh dengan dipaksa-paksa dulu baru mau menjalaninya gitu kan ya. Kalau nggak dipaksa ya sampai kapanpun nggak bisa ini kan ya. Nah, itu kira-kira ada nggak sih Ustadz amalan yang bisa menyejukkan hati, yang mana kalau kita ngejalani amalan itu tuh bersemangat dan dilakukan dengan sepenuh hati gitu, tanpa harus dipaksa-paksa gitu Ustadz. Oh gitu. Oke. Saya jawab itu ya. Ini berarti ini larinya bukan ke fikih ya. Berarti ini larinya ke akhlak ya. Ke akhlak atau ke, kalau
Pak Hendrik atau Pak Uhen itu kan termasuk pengamal sufistik gitu ya, ilmu sufistik gitu ya. Begini saya jawab itu ya. Pada dasarnya, amalan apa yang bisa penyejuk hati? Dari deskripsi pertanyaan sampean, dari deskripsi dari awal tadi, dari pertanyaan keempat ini, dengan pertanyaannya kan agak sedikit berbeda. Saya pertanyaan dari awal pertama. Setiap orang kan kepingin bisa ibadah secara kayak semangat, gitu kan. Ya apa enggak? Tapi kok kayaknya kok henan, sangat sulit gitu kan, gitu. Itu saja dulu ya. Sebelum saya mengatakan amaliyah yang bisa menyejukkan hati supaya kita tambah semangat. Saja. Ada salah satu kitab karyanya Imam Ghazali ya, kitab Minhajul Abidin. Nah, dalam kitab Minhajul Abidin itu ada bab namanya bab al-awaik. Apa bab al-awaik? Al-awaik itu artinya perkara yang menjadi faktor orang itu sulit untuk ibadah. Ya, lagi ada suatu sejenis perkara yang membuat seseorang itu bisa sulit ibadah. Apa? Empat faktor orang itu sulit ibadah. Kalau bisa mengendalikan empat ini, semuanya gampang. Yang pertama, dunia. Gitu. Pertama itu dunia. Gitu. Pertama yang menjadi faktor orang itu sulit ibadah adalah dunia. Makanya untuk membentengi bagaimana? Zuhud. Zuhud itu bagaimana, Pak? Zuhud itu begini. Kalau secara makna umum, definisi zuhud itu adalah tarku ta'alukil qalbi di dunia. Artinya meninggalkan melekatnya hati tentang dunia. Lagi, meninggalkan melekatkan hati dengan dunia. Kalau bahasa zaman sekarang saya begini, kalau sering ditanya sama teman-teman, gitu. Pak, mau nggak tawari ini? Saya jawab, mohon maaf, saya ada pedoman. Satu, saya tidak mau terikat dan melekat kepada perorangan. Dua, saya tidak mau terikat dan melekat terhadap perusahaan atau pekerjaan. Tiga, saya tidak mau terikat dan melekat terhadap organisasi. Berikutnya, saya tidak mau terikat dan melekat terhadap sesuatu. Itu artinya apa? Fisik boleh terikat, tapi hati tidak mau melekat. Gitu ya. Lagi, fisik boleh terikat. Kalian terikat dengan Himas. Saya juga terikat dengan Sintu Islamic Center. Tapi hati tidak boleh terikat dan tidak boleh melekat. Sehingga apa? Walaupun saya terikat dengan organisasi, tapi waya sholat, ya sholat, walaupun itu gemuruh perang kayak apa. Paham? Jadi saya ulangi lagi, tinggalkan melekat hati atau terikatnya hati terhadap dunia. Itu solusi supaya kita tidak terlalu memberatkan dunia ini. Kadang aku mikir, ntar dulu lah aku sholatnya ini lagi ngurusin Himas. Ada seperti itu. Nah, ntar dulu lah sholatnya aku nanti lagi ngurusin organisasi. Karena apa? Dia merasa terikat dohir batin. Kalau bisa terikatnya dohir, tapi batinnya itu jangan melekat. Ini ada saran ya, bukan langsung bisa meninggalkan, tidak boleh. Ya, setiap orang dapat amanah dalam suatu kelembagaan yang sah, dia wajib amanah. Paham? Oke. Yang kedua, faktor seseorang itu sulit untuk semangat ibadah adalah apa? Annas. Annas itu artinya manusia. Kenapa manusia? Artinya teman. Teman. Kenapa teman? Kalau bahasanya saya begini. Ini saya baca dalam memang kitab Minhajul Abidin ya. Kenapa bilang? Makanya ada ilmu namanya ilmu uzlah. Apa uzlah itu? Artinya adalah seseorang itu agak space, jaga jarak dengan orang. Kenapa seperti itu? Saya nukil dalam perkataan dalam kitab sufistik ya, kitab karya termasuk kitab Kifayatul Atqiya itu ada suatu perkataan yang berbunyi seperti ini. Jawab ya. Suatu hari Sufyan As-Tsauri bertanya kepada Sufyan bin Uyainah. Jadi Sufyan bin Uyainah lebih senior daripada Sufyan As-Tsauri. Usini, ya Sufyan bin Uyainah. Terkait zaman sekarang adalah, mohon maaf Yai, saya minta nasihatnya, saya minta ilmunya buat saya. Kemudian Sufyan bin Uyainah memberikan wasiat apa? Iqlil an ma'rifatinas fa innat tahallusa minhum sidah. Minimkan kenal dengan orang karena selamat dengan orang itu sangatlah sulit. Sekali lagi, minimkan kenal dengan orang karena selamat dari, bukan kenal ya, minimkan tahu dengan orang karena selamat dengan orang itu merupakan kesusahan. Itu nanti apa? Poin zaman sekarang. Boleh kenal, tapi belum pasti teman. Paham? Boleh kenal, tapi
belum pasti teman. Artinya apa? Pembatasan teman tapi boleh kenal. Karena teman pasti tahu. Tapi kalau teman pasti tahu. Tapi kalau kenal belum pasti tahu. Saya kenal dengan mbaknya MC ini. Tapi kan belum pasti teman. Kalau teman pasti tahu, itu punya suami apa enggak, punya anak enggak, biasanya tahu. Maka dari itu poinnya adalah yang menjadi pengganggu orang itu untuk ibadah adalah teman. Makanya minimkan pertemanan, boleh kenal teman asal itu manfaat dan produktif. Paham? Bisa dipahami ya? Karena apa? Itu akan mempersulit kamu dalam ibadah. Kok bisa mau sholat, jangan lupa ya, jam 12 kita ketemuan di TIP. Ketika kamu acara kajian, jangan lupa ya nanti di sini ada acara ini, gini. Ya apa enggak? Karena itulah yang saya maksud adalah salah satu faktor orang itu sulit adalah terlalu banyaknya dirinya dengan pertemanan. Lagi boleh kenal, tapi kalau bisa tidak semuanya dijadikan teman. Boleh, makanya dalam ada riwayat mengatakan begini. Boleh kok, punya teman banyak itu boleh. Asalkan itu manfaat. Makanya sampai Rasulullah bersabda, yaitu apa? Akasiru min ma'rifatin nas fa innahum yasfa'una yaumal qiyamah. Perbanyaklah kenal orang, karena dengan memperbanyak kenal orang, kelak nanti orang-orang itu akan memberikan syafaat kita di hari kiamat. Contoh, kita banyak kenal dengan santri-santri, kita banyak kenal orang-orang yang soleh. Dengan itu kelak nanti di hari kiamat, orang-orang ini nyafaati kita. Ya Allah, lantaran ini saya bisa mengenal engkau, lantaran ini saya bisa sholat. Nah, jadi ya ulang lagi, faktor orang yang bisa sulit untuk ibadah adalah terlalu banyaknya teman yang tidak bermanfaat dalam akhirat. Yang ketiga itu adalah setan. Nah, kenapa setan? Ya, makanya kita penting. Kenapa setan? Dalam diri manusia itu ada dua. Kalau nggak nafsu itu setan. Jadi walaupun kita nggak bergelimpangan harta, tidak buru harta, dan teman kita, circle kita, lingkungan kita nggak terlalu banyak teman, tapi dalam diri kita ada dua. Kalau nggak setan ya nafsu. Lo nggak bisa. Ada setan. Bagaimana? Ini anak tidur, setan bising, alah nggak usah bangun sholat subuh lah, tidur aja dulu, kamu kan masih ada waktu. Itu setan. Makanya kita, Pak, bagaimana untuk mengantisipasi setan? Ilmu. Dengan ilmu. Ya, motis ilmu agama. Untuk bisa bagaimana itu rekayasanya setan, itu tipu dayanya setan menghasut kita atau provokatif ke kita, cara menghindarinya adalah ilmu. Wah, ini setan. Nah, gitu. Dalam bentuk bukan orangnya ya. Orang itu normal. Contoh, mungkin sampean kenal dengan saya. Sampean ngomong kayak Hendrik, orang ini sekian. Dalam hati, wah orang ini kena hasutan setan. Orangnya enggak, tapi mungkin dia kena hasutan. Tapi cara untuk menghindari setan itu dengan ilmu. Yang ketiga, yang keempat, menjadi faktor orang itu sulit untuk ibadah adalah nafsu. Itu. Bagaimana dengan nafsu? Ini menyebabkan pertanyaan yang keempat. Tadi, apa itu? Bagi amaliyah apa yang menyebabkan orang itu bisa untuk penyejuk hati semangat ibadah? Dalam hati kita, dalam diri kita itu, setiap manusia lahir itu punya nafsu. Nah, saya baca dalam kitab Ihya Ulumuddin, itu mengatakan bahwa nafsu itu kayak seperti hanya ayam jago. Kenapa? Kalau kita